Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya akan mempresentasikan tentang video terkait isu-isu akuntansi terkini dalam akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Bunga Anissa Harare, SE MAK. Perkenalkan, nama saya Marisa Ratu dari kelas AK402 Prodi Akuntansi. Materi pembahasan. Latar belakang. Akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional berfungsi sebagai pengelola informasi dari pusat pendapatan, biaya, dan laba yang ada di perusahaan, menyebabkan akuntansi merupakan pusat informasi perusahaan. Akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional harus meningkatkan kemampuan dengan memahami aturan bisnis internasional guna menunjang upaya memenuhi tuntutan untuk menangani masalah bisnis dan keuangan isu internasional dalam akuntansi manajemen. Dunia bisnis menginginkan adanya kemampuan bisnis dan keuangan dalam diri para akuntan manajemen. Akuntan manajemen harus selalu mengetahui isu-isu terkini dalam berbagai area bisnis, mulai dari ekonomi, politik, pemasaran, manajemen, hingga teknologi sistem informasi. A. Pertukaran mata uang asing. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari, sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Dalam mengelola mata uang asing terdapat 3 risiko penting, yaitu 1. Risiko transaksi, mengacu pada kemungkinan bahwa transaksi tunai di masa depan akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. 2. Mengacu pada kemungkinan bahwa transaksi tunai di masa depan akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Yang ketiga, risiko ekonomi, tingkat di mana laporan keuangan perusahaan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Macam-macam risiko transaksi. Yang pertama, apresiasi dan depresiasi mata uang. Ketika mata uang suatu negara menguat secara relatif terhadap mata uang negara lain, terjadilah apresiasi mata uang. Dan satu unit mata uang negara yang disebut pertama mampu membeli lebih banyak mata uang negara kedua. Yang kedua, keuntungan dan kerugian kurs tukar. Kerugian kurs tukar adalah suatu kerugian kurs tukar dari mata uang terhadap mata uang lain yang disebabkan oleh depresiasi mata uang dalam negeri. Keuntungan kurs tukar adalah keuntungan dari suatu mata uang terhadap mata uang lain karena apresiasi mata uang dalam negeri. 3. Hedging atau pembendungan adalah satu cara untuk mengatasi masalah risiko perubahan kurs tukar. B. Desentralisasi. Perusahaan yang terdesentralisasi di negara asal sering memperlakukan pengawasan yang lebih ketat pada divisi asing, setidaknya hingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang operasional mereka di luar negeri. Sebagaimana desentralisasi menawarkan keunggulan-keunggulan bagi divisi-divisi di negara asal, desentralisasi juga menawarkan keunggulan-keunggulan bagi divisi asing. Multinational company adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Satu keunggulan desentralisasi pada MNC, mutu informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu
meningkatkan mutu keputusan. 2. Pembentukan divisi. Perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas dalam pembentukan jenis-jenis divisi. 3. Pengukuran kinerja perusahaan multinasional. Pemisahan evaluasi manajer dari suatu divisi dari evaluasi divisi tersebut penting dilakukan. Evaluasi manajer sebaiknya tidak menyertakan faktor-faktor di luar kendali perusahaan, seperti fluktuasi mata uang, pajak, dan sebagainya. Tetapi harus dievaluasi berdasarkan pendapatan dan biaya, menyesuaikan mata uang perusahaan induk dan perusahaan anak. 4. Transfer pricing. Untuk perusahaan pricing harus memenuhi multinasional. Tampilan tabel di bawah ini mengilustrasikan konsep ketika dua harga transfer ditentukan. Harga transfer yang pertama adalah $100 ketika barang dari anak perusahaan di Belgia dikirim ke pusat invoicing pembuatan faktur di Puerto Rico. Karena harga transfer pertama setara dengan total biaya, laba adalah 0. Dan pajak atas laba tersebut juga 0. Harga transfer kedua ditetapkan sebesar $200 oleh pusat invoicing di Puerto Rico. Transfer dari Puerto Rico ke AS benar-benar menghasilkan laba. Tetapi laba ini tidak dikenakan pajak karena Puerto Rico tidak mengenakan pajak atas laba perusahaan. Akhirnya anak perusahaan di AS menjual produk tersebut kepada pihak eksternal dengan harga transfer $200 per unit. Harga transfer ditetapkan dengan setara dengan biaya, sehingga tidak ada laba yang akan dikenakan pajak penghasilan. Pusat invoicing menangani penagihan untuk komponen, tetapi tidak menerima komponen secara fisik. Tujuan dari pusat invoicing adalah memindahkan laba ke divisi-divisi yang beroperasi di negara yang memberlakukan tarif pajak rendah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam.